Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan jawaban kepada soal-soal di literasi media digital. Jumlahnya ada 6 soal. Saya akan menjawab satu persatu. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana budaya digital dapat menjadi penguatan karakter bagi manusia modern dalam konteks keberbangsaan. Jadi untuk digital sendiri itu tidak hanya menjadi sarana hiburan, sarana komunikasi aja, tetapi apabila setiap manusia itu memakai digital dengan tujuan yang benar atau dengan konteks yang baik, maka akan menciptakan nilai-nilai moral yang dia dapat. Contoh dari misalnya kayak ibu-ibu melihat resep masak. Nah, apabila dipakai dengan cara baik, maka akan mendapatkan ilmu atau bahkan moral yang didapat dari digital tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal kedua, jelaskan bagaimana cara menjadi warga digital yang Pancasialis dan menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital. Sebagai masyarakat Indonesia, kita mempunyai aturan yang sudah tertera di Pancasila, artian kita harus tetap menjunjung tinggi aturan tersebut, ya, yang tertera di Pancasila. Ada ketuhanan Maha Esa, peradilan sosial, kita saling bersosialisasi, ada namanya saling bermaslahat, lalu kita bisa mempersatukan antara diri kita dengan budaya yang lain. Jadi di dalam media sendiri kita tuh harus bisa mengaitkan dengan nilai-nilai atau moral-moral yang ada di Pancasila tersebut. Dan untuk kebijakan dalam diri kita tuh apa? Kita bisa menjunjung tinggi dengan moral-moral, nilai-nilai yang kita dapat di Pancasila tersebut. Jadi kita menggabungkannya tuh dengan kita bisa baik dari sosial kita, dari kemaslahatan kita satu sama lain, dari konflik mungkin yang kita bisa yang terjadi sama kita dengan orang lain gitu kan, kita bisa menjadi penengah lah untuk mereka. Jadi media yang digital yang kita gunakan itu tidak hanya kita telan mentah-mentah apa yang disampaikan, apa yang kita dapat, tidak hanya itu, tapi kita junjung tinggi juga nilai-nilai yang berkenaan dengan Pancasila itu. Lalu kita lanjut di soal ketiga, jelaskan bagaimana literasi hiburan dapat membantu kita dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda. Berikan contoh kasus yang ada di lingkungan Anda mengenai perubahan media dan budaya. Mungkin kalau ini bayanganku itu di elektronik ya. Jadi media sendiri ini yang awalnya ya, kita ngambil contoh anak kecil yang dulu dia bermain dengan teman-temannya, ya itu dari mungkin ya ada, kalau permainanku itu yang dulu yang kita mainkan itu ada yang namanya kelereng atau gundu, terus main polisian, main tak benteng. Mungkin kalau ada yang satu bola tapi kita harus kenain ke yang lain, itu misalnya bilang tak gebok. Jadi permainan-permainan itu yang dulu menjadi ajang untuk kita bersosialisasi itu hilang dengan adanya elektronik. Jadi itulah yang terjadi, adanya perubahan di sini. Bagaimana kita
bisa tahu, memahami dan menghargai, dan studi kasus perubahannya itu seperti itu. Jadi cara memahaminya ya kita bisa menempatkan di mana kita atau adik-adik kita itu bermedia dan kapan adik-adik kita itu tidak di elektronik atau media tersebut. Jadi kita harus bisa mengontrol agar mereka juga mengerti tidak semuanya hal yang mereka dapatkan di media itu sesuai dengan kehidupan mereka. Tapi dengan adanya media itu membantu anak-anak atau adik-adik kita itu bisa melihat keindahan alam yang mungkin ada konten yang adventure, entah konten yang naik gunung. Jadi mereka bisa tahu wilayah di gunung itu tuh seperti apa sih, hutan-hutannya tuh selebat apa, terus mungkin destinasi-destinasi yang ada di kota-kota lain selain di kota yang ditempati. Jadi itulah cara menghargai dan memahami bagaimana penggunaan antara media dengan budaya, bahkan untuk menghargai juga dengan adanya namanya karya seni, seperti itu. Oke, selanjutnya jelaskan masing-masing contoh sikap yang menunjukkan 4 pilar literasi digital. Untuk kita mengetahui itu 4 pilar literasi media digital itu yaitu yang pertama ada yang namanya akses, yang kedua itu ada yang namanya analisis, yang ketiga itu ada yang namanya evaluasi, dan yang terakhir itu ada yang namanya produksi atau bisa dibilang itu pembuat. Yang pertama kita membicarakan tentang akses. Akses itu contohnya seperti apa sih? Kalau dari soal yang kita lihat ini, contohnya itu diri kita. Bagaimana kita bisa mengakses digital tersebut. Contoh dari HP apa sih yang kita udah bisa akses? Banyak, dari sosial media, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, itu mudah bagi kita. Tapi cocok nggak sih untuk anak yang masih di bawah umur, di bawah 15 tahun, di bawah umur 10 tahun? Pantas nggak mereka untuk kita berikan akses? Itu. Yang kedua, analisis. Analisisnya itu contohnya seperti apa sih? Abil. Nah, contohnya itu kita bisa melihat konten-konten atau komunikasi apa yang kita dapat dari digital tersebut. Kalau dari WhatsApp, bagaimana kita bisa memberi kabar kepada teman-teman kita yang mungkin itu beda kota, beda pulau, beda negara, bahkan jangan sampai kita sampai beda planet, karena pasti komunikasi kita udah berbeda dong. Gitu. Jadi analisis, bagaimana kita bisa melihat statistik, frekuensi konten-konten yang baik buat kita dan tidak baik buat orang lain, tidak baik buat orang lain tapi tidak baik buat kita, seperti itu. Yang ketiga itu ada namanya evaluasi. Bagaimana kita mendapatkan dampak apa yang dari digital yang kita mainkan itu, entah kita bisa menjadi lebih maju, lebih memiliki pemikiran-pemikiran kan, oh nggak taunya tuh ini tuh bisa seperti ini loh gitu. Jadi contoh kalau di yang tadi sempat ku bahas tentang resep bumbu masak, biasanya kan ibu-ibu tuh ya. Nah itu jadi ibu-ibu tuh oh nggak taunya untuk membuat contoh rendang, oh itu harusnya ada bumbu ini gitu. Itu di evaluasi. Jadi dampak evaluasi sendiri itu lebih ke dampak kita, apa yang kita dapat dari media atau digital yang kita mainkan. Dan yang terakhir itu ada namanya produksi atau pembuatan. Itu untuk garda terdepan, bagaimana seseorang itu bisa memberikan pesan atau konten atau komunikasi apa yang bisa mereka kasih. Dan kita tuh untuk menjadi
arah produksi itu kita harus bisa memberikan yang terbaik, memberikan edukasi yang tidak menyesatkan kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya ini kita di soal kelima, langkah apa yang tepat melalui literasi media digital saat ini agar dapat turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia dan menjadi insan yang lebih produktif serta dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi di era digital ini. Ini kasus yang saya lihat itu ada pada untuk khususnya di Cirebon ini, itu mungkin di tempat coffee shop yang teman-teman mungkin tahu, itu ada namanya di Baraja. Dia menyiapkan lahan dan mengiklankan bahwasanya tempat tersebut tuh tersedia, dia menyediakan untuk para sanggar-sanggar dari tari, mungkin ada yang namanya wayang golek, ada yang namanya cerita rakyat. Nah, disitulah orang lain tuh tidak akan tahu tanpa adanya pengiklanan, atau bahkan orang lain tuh tidak akan tahu Baraja tersebut, karena dengan adanya budaya yang disajikan, maka orang-orang akan tahu tentang kafe tersebut. Maka itu budaya dengan digital itu sangat bersinambungan, sangat berkaitan. Tanpa adanya digital, budaya tidak akan berkembang. Tapi tanpa adanya budaya, digital tidak ada konsep, atau tidak ada materi, atau tidak ada tujuan, atau tidak ada judul yang ingin disampaikan. Jadi ikatan antara budaya dan digital itu sangatlah erat. Seperti itu. Di pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan halayak rentan dan halayak aktif. Sebelumnya aku sebutkan ya, untuk halayak rentan itu yang pertama itu orang tua, yang kedua itu anak-anak, yang ketiga itu orang dewasa atau bisa dibilang orang yang menuju lansia, dan orang ketiga yang terakhir itu diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri itu di terakhir? Karena diri kita sendiri pun juga termasuk halayak aktif. Untuk halayak aktif sendiri, siapa sih orang-orangnya itu yang ada di masa sekarang, yaitu remaja. Remaja itu umurnya dari berapa sampai berapa sih? Dari umur 20 sampai 29 atau 30 tahun. Karena di fase itu mereka tuh bakal mengulik apapun tentang dunia, dari digital, dari konten. Mereka akan berkreasi di 10 tahun atau di fase umur 10 tahun itu, dari 20 sampai 29 atau 30 tahun. Jadi halayak aktif dan halayak rentan itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dan apa sih halayak rentan itu? Itu orang-orang yang mudah, singkatnya orang yang mudah terbawa dengan media. Jadi atau dalam kutip gampang terbawa hoax. Jadi gampang ikut omongan orang lain lah. Kalau misalnya tetangga kalian ada yang suka mencibir, nah seperti itulah halayak rentan. Jadi halayak rentan sendiri itu orang-orang yang mudah terbawa oleh media, tentang media yang memberikan fakta, atau orang yang memberikan palsu, seperti itu. Halayak aktif ini adalah orang-orang yang bisa memfilterisasi tentang media mana yang mereka bisa dapat, media mana yang tidak, atau bahkan jangan sampai halayak aktif sendiri ini merasa bodoh amat tentang media itu sendiri, karena akan sangat bahaya untuk orang-orang yang di halayak rentan tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Saya lupa nutup. Mungkin
Itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.